Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah PCB double layer ya. Oke. Di sini ada tampilan pertamanya ada PCB single layer setelah sebelum saya buat. Oke, ini rangkaian skematiknya kita bisa lihat. Ini ada rangkaian flip-flop menggunakan IC NE 555. Oke, yang sebelumnya kita telah membuat PCB single layer, ini bentuknya. Pada hari ini saya akan membuat PCB double layer. Oke. Langkah pertama yang akan kita lalui ialah klik kanan pada projectnya, add new to project, lalu pilih PCB. Oke, klik PCB dan akan keluar lembar kerja berwarna hitam ya. Oke, langkah kedua kita bisa klik design board option, lalu kita ganti ini measurement unit jadi metric, gridnya kita ganti yang yang sebelumnya 5 mili kita ganti menjadi 1,27 mm step X dan step Y nya. Baru multipliernya kita ganti menjadi 1 kali grid step. Oke, setelah itu kita apply dan oke kan semua. Oke dan oke. Oke, step selanjutnya kita akan mengeset titik koordinat 0.0 nya, yaitu dengan cara klik menu edit, origin, set. Titik 0,0 nya kita set di paling ujung kiri bawah ya, ini dia. Oke, setelah itu kita importkan rangkaiannya ke PCB yang sebelumnya ada skematik melalui menu design, import change from test. Ini menu yang sebelumnya kita buat, project PCB, kita klik. Oke, ada terjadi error ini karena kita belum nge-save. Oke, kita save dulu. Oke, kita save, kita beri nama PCB double layer. Oke, kita klik save. Oke, kita kembali ke menu design, import change from test project PCB, kita klik. Oke, akan keluar menu kotak dialog engineering change order, kita klik validate change ini, kita klik, lalu kita klik execute change. Oke, secara otomatis dia akan execute. Oke, setelah selesai akan kita close terlebih dahulu. Nanti akan keluar di sebelah kanan ini rangkaiannya. Ini rangkaiannya kita bisa lihat. Kita zoom dulu. Oke, jadi masalah. Ini rangkaiannya kita bisa lihat ya, ini dia rangkaiannya. Oke, setelah itu kita drag rangkaiannya, kita drag ke dalam ke lembar kerja yang telah kita sediakan. Setelah itu kita atur, kita roomnya agak kita lebarkan dulu. Oke, kita lebarkan. Oke, kita lebarkan. Oke, baru kita atur ininya. Oke, kita atur dulu komponen-komponennya sesuai keinginan kita. Ya, kita atur lagi, terus kita atur.
Oke, terjadi kesalahan. Kita atur dulu, kita drag ke sini. Lalu kita atur. Kita rapikan rangkaiannya. Ya. Ya, oke, setelah jadi, roomnya kita kecilkan. Roomnya kita kecilkan dulu. Roomnya kita kecilkan. Baru kita letakkan di pojok kiri bawah. Kita letakkan di pojok kiri bawah. Kita letakkan di pojok kiri bawah. Lalu step selanjutnya adalah kita akan, karena yang kita pakai hanya segini kan, jadi kita seperti akan memotongnya. Jadi lembar kerja ini kita potong, jadi hanya kita gunakan sebesar ini saja. Caranya yaitu, kita klik keep out layer, baru kita menu place, kita cari line ya, baru kita buat garis. Buat garisnya dulu. Ya, garisnya telah siap. Langkah selanjutnya kita satukan garisnya. Kita klik di salah satu garisnya, baru kita klik kanan, pilih find similar object, baru pada menu layer kita pilih any same, yang sebelumnya any kita pilih same, kita dia akan muncul kotak dialog. Kita X kan saja. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita bisa masuk ke menu design, board shape, dan define form set object. Yang menu sebelumnya, yang lembar kerja sebelumnya agak besar, terpotong jadi segini ya, seginilah kita pakai. Segini kita pakai. Untuk mengetahui berapa panjang dan lebarnya lembar kerja yang kita pakai, kita bisa lihat di report board information. Ini kita bisa lihat di board dimension 59,69 mm dikali 41,91 mm. Setelah kita lihat di sini, kita bisa close. Selanjutnya kita untuk ini belum ada jalur-jalurnya ya. Untuk mengatur jalurnya kita bisa menggunakan dua cara. Cara pertama ya manual, dan yang kedua adalah auto. Manual kita bisa menggunakan ini, simbol ini ya, simbol interactively route connection. Kita bisa salah satu gini ya. Sorry. Terjadi kesalahan.
Tapi cara yang akan kita pakai yaitu cara menggunakan auto routing. Untuk auto routing kita harus mengatur parameter-parameternya seperti clearance, lalu ada width untuk lebar jalurnya, lalu ada routing layer, dan yang terakhir ada komponen clearance. Untuk mengatur itu kita lihat di project maksud saya design rules. Kita bisa lihat di sini ada menu clearance. Clearance kita bisa ganti jadi 0,3. Kita apply. Lalu widthnya kita ganti, untuk minnya kita pakai 0,254 dan prefernya kita bisa pakai 0,5, dan maksimumnya kita bisa pakai 1 mm. Kita apply. Lalu yang ketiga kita atur routing layernya ya, karena kita double layer, dua-duanya kita pakai antara top layer ini dia dan bottom layer. Apply. Lalu yang terakhir komponen clearance. Komponen clearance kita minimum vertical clearance-nya kita atur menjadi 0, dan maksimum horizontalnya kita buat 0 juga. Setelah itu kita klik apply dan oke. Setelah itu step selanjutnya kita klik pada menu auto route, kita klik all ya. Setelah itu akan muncul kotak dialog, kita pilih route all ini ya, kita klik. Oke, nanti ada pesan, itu berisi tentang perintah untuk merouting. Oke, yang terakhir adalah pesan routing finish with no continents, itu menandakan proses telah selesai. Oke, kita close saja ya. Berikut rangkaiannya, ini yang merah ini bagian top atas, dan yang biru ini bawah layernya. Oke, di sini kita bisa mengatur ininya, kita bisa dapatkan. Di sini kita bisa mengatur jarak dari tulisannya, dan kita bisa mengatur besar kecil tulisannya. Oke, besar kecil tulisannya kita bisa klik kanan, find similar object. Untuk resistor kita bisa pakai R bintang saja, dan kalau kapasitor kita bisa pakai R bintang saja, dan untuk dioda, semua dioda kita bisa pakai D bintang. Itu contohnya. Karena kita resistor kita pakai R bintang saja. Kita klik oke. Dia akan muncul kotak dialog. Kita atur text height sama text width-nya. Kita bisa atur berapa, jadi 2, 3 misalnya, jadi lebih besar ya. Kita bisa lihat lebih besar, atau kita kembalikan ke default aja lagi, karena sebelumnya udah dibahas pada single layer. Oke, setelah kita bisa mengatur juga ini jalur-jalurnya. Klik kanan, find layernya same. Oke ya, jalur-jalurnya bisa kita ganti. Ini di sini kita bisa mengubahnya, namun tidak akan saya ubah. Oke, setelah itu proses selanjutnya kita akan mempoligonkan. Oke, kita akan mempoligonkan rangkaian ini. Poligon itu stepnya adalah place,
polygon pure, lalu ada kotak dialog polygon pure. Ini karena 2, kita namanya karena 2 kita buat bottom layer dulu. Oke, kita atur. Oke, setelah itu kita buka menu tools, polygon pure dan polygon manager. Ini kita atur jaraknya. Kita klik create clearance rule, kita atur jaraknya misalnya 1, biar boleh 1. Oke. Oke, kita bisa. Setelah itu kita klik kanan, ada rangkaiannya, kita klik polygon action, baru ripple all. Oke, yes. Oke, sudah siap untuk bagian bottomnya. Lalu kita pindah ke top layer. Oke, pada top layer kita akan mempoligonkan juga, sama seperti tadi. Kita place polygon pure dan pilih ini top polygon, namanya top polygon, dan top layer. Oke, baru kita atur. Oke, kita atur. Oke, setelah itu seperti tadi, klik menu tools, lalu pilih polygon pure, lalu polygon manager. Kita buat sama, create clearance rule, jaraknya kita buat sama seperti tadi, kita buat 1 saja. Klik OK. Oke, setelah itu kita klik kanan, polygon action, dan ripple all. Oke. Kita bisa cek. Ini dia untuk bagian bottomnya, dan ini bagian topnya. Oke. Setelah kita membuat polygon, kita bisa membuat nama, boleh di bottom, boleh di top layer. Caranya klik top overlay, baru kita klik place string, kita taruh di sini. Boleh nama Anda bisa kalian tulis. Oke. Lalu pada bagian bottomnya kita bisa lihat juga, ya, sama. Oke, step selanjutnya ini, untuk step ini udah selesai ya. Baru step selanjutnya, jika ingin melihat bentuk 3D nya, 3 dimensinya, kita bisa lihat di view. Oke, switch to 3D, atau untuk mempercepatnya kita bisa menekan pada keyboard 3. Oke, ini bentuk 3D nya kita bisa lihat. Oke, kita bisa putar. Oke, ini bagian topnya dan ini bagian bottomnya. Oke, proses sudah selesai. Saya kira kita kembalikan ke 2D dan kita save, jangan lupa kita save.
Oke, itulah cara membuat PCB double layer. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.